Apa kabar mantan kamu? Bagaimana perasaannya? Apakah ada penyesalan atau justru dia pingin balikan sama kamu? Penasaran? Pilih kartu tarotmu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, nama gue Weni dan tema readingku hari ini adalah request dari beberapa orang kabar mantan kamu. Akan aku lihatkan nanti bagaimana perasaan dia kepada kamu saat ini. Apakah ada penyesalan? Apakah ada kemungkinan kamu dan dia akan balikan? Kita lihat bareng-bareng. Seperti biasa, ini adalah pilih kartu. Jadi silakan kamu pilih satu kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Ikuti intuisi kamu. Kalau kamu sering ke videoku pasti tahu ya, kartuku selalu ku susun rapi. Entah kenapa tadi kartu-kartu ini bolak-balik kesenggol. Mungkin memang ini seperti perasaan kamu yang masih berantakan kepada mantan kamu, atau mungkin semesta pinginnya demikian. It's okay, silakan kamu pilih aja. Apakah terpanggil untuk kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga? Kalau kamu sudah menentukan kartu pilihanmu, silakan menuju ke chapter atau timestamp. Kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, akan aku lihatkan di sini mengenai kabar mantan kamu. Seperti biasa akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin reading yang lebih private, detail, dan lebih resonate khusus untuk kamu aja, silahkan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Kita akan lihat bareng ya mengenai perasaan mantan kamu sekarang kepada kamu. Ada the moon, ada yang kangen, ada egg offering. Di sini kalau aku lihat dia lagi feeling blue, entah kenapa. Jadi kalau kamu akhir-akhir ini tiba-tiba sering mimpi dia, atau mungkin tiba-tiba keinget dia, atau mungkin algoritma dari sosial media kamu tiba-tiba memunculkan foto-foto dia lagi kalau kamu nggak ngeblokir dia, emang tandanya energi dia lagi nyampe ke kamu. Ada banyak hal di sini yang dia pikirkan tentang kamu, entah kenapa ya. Bisa aja di sini emang perasaannya lagi kangen dengan kenangan-kenangan lama antara kamu dan dia, kangen dengan romantisme kamu dan dia dulu, terutama kalau misalnya dia adalah orang yang bahasa cintanya physical touch ya, suka meluk kamu, dirangkul sama kamu. Mungkin dia kangen akan masa-masa itu, terutama kalau sekarang dia kondisinya masih single, terutama seperti itu. Dan di sini kalau misalnya kamu ada perasaan pingin stalking dia pun juga ada kegiatan yang sama. Jadi kalau aku lihat di sini, kalau misalnya dia masih ngefollow kamu atau mungkin second accountnya ngefollow kamu, dia di sini masih sering banget nge-stalking sih. Foto kamu, video kamu, story terbaru kamu lagi ngapain, sama siapa, udah punya cowok belum, punya pacar belum, kayak gitu. Kalau misalnya kamu dan dia ada di lingkungan yang sama, satu kampus, satu kantor, satu organisasi, dia sering memperhatikan kamu sih, kamu sadari atau tidak. Jadi sebenarnya ya energi dia lagi banyak banget ke kamunya. Jadi ya wajar sih kalau kamu datang ke videoku, karena memang cukup intens ya. Walaupun mungkin udah saling blokir, saling nggak komunikasi. Ya sih, di sini sebetulnya dia merasa bahwa dia ini berusaha banget buat move on dari kamu. Aku di sini nggak tahu ya putusnya kamu dan dia kenapa, karena reading ini pun untuk banyak orang dengan keputusan untuk putus yang berbeda-beda. Tapi somehow kalau aku lihat dia sebetulnya berusaha buat mengeliminasi atau mungkin berusaha pelan-pelan melupakan kamu, melupakan kenangan-kenangan yang bagi dia nggak akan mungkin pernah dia lupakan gitu loh. Di sini berusaha buat kemas-kemas, tapi dia tetap membawa. Di sini kamu bisa lihat detailnya ya, ada setangkai bunga mawar yang menandakan romantisme dengan kamu. Jadi alih-alih di sini so far ya ingin balikan sama kamu, dia lebih mengingat kenangan-kenangan yang manis dengan kamu, entah kenapa. Kalaupun misalnya di sini dia udah punya pacar, dia merasa romantismenya tuh beda dengan kamu. Jadi kalaupun dengan pacarnya sekarang lebih bahagia, tapi entah kenapa momen manisnya itu justru dia ingatnya sama kamu. Gitu sih di sini. Jadi ya mungkin kadang dia ada rasa bersalah lah kalau misalnya dia udah punya pasangan. Kenapa kok dia justru ingat-ingatnya sama kamu? Tapi ya namanya perasaan, siapa yang tahu ya. Mengusahakan sih, cuma apakah bener-bener move on dari kamu ya, we'll see. Ada Four of Rings di sini. Gini, dia kan udah sering banget ya memperhatikan kamu, stalking dan sebagainya. Kalau misalnya ada satu momen dimana kamu foto dengan lawan jenis berdua aja gitu ya, terlepas dia itu siapapun kamu, mungkin sahabat kamu, teman kantor, sekedar teman, atau mungkin bahkan sepupu jauh kamu yang dia nggak pernah kenal sebelumnya, ada perasaan dia tuh cemburu banget, nggak tahu kenapa. Padahal ya dia tahu bahwa kamu dan dia udah putus,
udah bukan siapa-siapa kamu lagi, tapi entah kenapa energi posesifnya tuh masih nempel di kamu. Jadi terutama kalau misalnya waktu pacaran atau deket dulu dia ini sangat posesif sama kamu, energinya tuh masih nyampe bahkan hingga detik ini ketika kamu nonton videoku. Gitu sih, entah kenapanya. Ya mungkin kamu dulu suka diposesifin atau gimana, aku nggak tahu ya, tapi dia merasa bahwa kamu kenapa dengan laki-laki seperti itu, kayak gitu-gitu. Padahal ya udah nggak bersama dengan dia juga sih. Dia tuh ngerasa kayak masih punya hak atau intensitas buat menilai dengan siapa kamu lebih layak untuk bersama, kayak gitu sih. Ya padahal dia udah nggak punya hak apa-apa ya. Ya pantesan di sini dia melihat bahwa kamu itu, kenapa setelah putus dari aku kamu makin cantik? Kenapa setelah putus dari aku kamu malah kelihatan lebih bahagia, lebih penuh sukacita dengan teman-teman kamu dibanding sebelumnya? Jadi di sini dia merasa ada penyesalannya lebih ke itu sih. Kamunya makin cakep, lebih bahagia. Kadang dia merasa kayak, apakah memang ketika bersama dengan aku dulu kamu nggak sebahagia itu? Apakah memang ada banyak luka di hubungan kita sehingga kamu ketika lepas dari hubungan itu malah lebih bahagia dengan hari-hari kamu? Terlepas bahwa kamu emang bahagia beneran atau mungkin ini sekedar pelarian kamu dari hati kamu yang pernah terluka sama dia, tapi itu yang dia rasakan. Terutama kalau emang nggak pernah komunikasi ya. Gitu sih di sini. Jadi walaupun di sini memang pemenang kedua, tapi intinya adalah kamu tetap ada di hatinya dia. Jadi walaupun mungkin bisa jadi sekarang dia udah punya pacar atau punya pasangan, tapi kamu tetap ada di sudut kecil relung hatinya, kayak gitu. Jadi aku rasa di sini dia nggak akan melupakan kamu sih sampai nanti pun. Even dia udah sah dengan pasangannya, dia masih akan mengingat kamu. Tapi so far energi yang aku lihat lebih kepada penyesalan ada. Kenapa dia dulu nggak bisa merawat kamu sebaik diri kamu sekarang ketika sudah nggak bersama dengan dia. Dan penyesalannya dia lebih kepada kangen romantismenya dengan kamu. Aku belum dapat energi apakah dia pingin balik sama kamu atau tidak. Akan aku lihat dengan bantuan kartu-kartu lainnya ya. Ada Justice. Kalau misalnya kamu dan dia dulu sering banget berantem, atau mungkin penyebab putusnya kamu dan dia ini memang lebih banyak kesalahannya di dia, entah kenapa sekarang dia baru menyadari kesalahannya dia, entah kenapa. Kayak mungkin dulu dia kayak nggak peduli, kayak bodo amat, yang penting kita putus, bye gitu kan. Tapi sekarang justru penyesalan atau mungkin dia merasakan dampak buruknya gitu loh dari sikap dia atau mungkin kata-kata dia, kebodohan dia yang pernah dia lakukan kepada kamu. Jadi kalau misalnya kamu dan dia putusnya nggak baik-baik dan kamu menunggu dia dapat karma buruknya misalnya seperti itu, tapi semoga enggak ya, semoga enggak. Tapi kalaupun memang demikian, kelihatannya memang dia sedang menjalani beberapa fase yang kurang baik karena dia pernah secara sengaja terutama menyakiti kamu. Seperti itu sih. Jadi dia sedang mendapatkan keadilannya dan bisa jadi keadilan yang sama berlaku di kamu. Kalau misalnya kamu adalah korban, maka di sini kelihatannya kamu yang dapat karma baiknya gitu loh. Tapi mudah-mudahan aja aku doakan teman-teman di sini lebih bisa merelakan atau mungkin mengikhlaskan dia kalau dia pernah menyakiti kamu. Karena somehow kalau kamu berharap sesuatu yang buruk ke dia, berarti kamu pun sebenarnya masih ada kemelekatan dengan dia. Jadi ya, it's up to you gitu ya. Dan kalau aku lihat di sini memang semakin hari dia melihat kamu semakin cantik, baik, dan entah kenapa kalaupun nanti suatu saat misalnya kamu jadian dengan siapa atau nikah sama siapa, bagi dia merasa ya kamu memang layak mendapatkan pasangan kamu yang itu, bukan aku. Entah kenapa ada rasa bahwa dia itu memang belum pantas buat kamu, atau mungkin kamu pantas mendapatkan yang lebih baik dibandingkan dia. Seperti itu sih, penyesalannya lebih ke sana. Dia sudah melepas seseorang yang penuh dengan penuh dengan energi cinta seperti kamu, energi kesabaran, energi yang sangat-sangat memperhatikan dia. Terutama kalau memang kamu pada saat jadian atau mungkin deket banget sama dia dulu, perhatian kamu tuh banyak banget ke dia. Mungkin kamu ngingetin dia makan, bahkan kamu mungkin masakin dia, merawat dia saat sakit, mendengarkan segala keluh kesah tentang kehidupannya dia. Itu dia semakin kayak, aku sudah melepas seseorang yang baru akhir-akhir ini dia menyadari arti penting kehadiran kamu di hidupnya dia. Seperti itu. Jadi dia seperti kehilangan keberkahan gitu loh, sedikit keberkahan di hidupnya dia karena udah gak ada lagi orang yang memperhatikan dia sebaik kamu di luar orang tuanya, kayak gitu di sini. Itu sih penyesalannya. The Hermit, dia lebih kepada belajar dari apa yang sudah dia lalui bersama dengan kamu. Ya,
Kalaupun di sini pada akhirnya memang dia menyadari kamu dan dia sudah di jalan yang berbeda dan emang nggak bisa lagi kembali dengan alasan apapun itu, dia sudah mengikhlaskan kondisi sih. Dia belajar banyak dari apa yang terjadi di hubungan kamu dan dia. Mungkin nanti dia belajar untuk nggak memperlakukan pasangan selanjutnya dengan semena-mena atau sebagaimana dia memperlakukan kamu. Dan bisa juga di sini dia belajar banyak bagaimana menjadi harus lebih bersikap dewasa, nggak emosian, nggak gampang nyalah-nyalahin pasangannya padahal itu kesalahan dia, seperti itu. Jadi ya kamu bisa berbangga bahwa mungkin kamu nggak bisa jadi pasangan dia selamanya, tapi hadirnya kamu itu membantu proses pendewasaan dia. Gitu sih di sini. Jadi ya begitulah ya teman-teman. Aku lihat lagi di sini ada King of Pentacles. Langsung aja lah ya, aku pengen tahu dia mau balikan gak sih sama kamu. Oke. Di sini pendewasaan yang dia rasakan adalah bahwa dia semakin mengerti bagaimana mengendalikan emosi, bagaimana caranya berkomunikasi kepada pasangannya dia, dan bagaimana di sini dia semakin mengerti artinya komitmen, kesetiaan, menjaga kepercayaan, hal-hal yang seperti itu, menghargai sebuah proses, menghargai sebuah hubungan gitu di sini. Jadi kalau sebelumnya dia sering kabur-kaburan, nggak jelas maunya apa, dia sering ketemu teman-teman lawan jenis, tapi dia melarang-larang kamu, dia mengerti bahwa seharusnya pun dia melakukan hal yang sama. Kalau dia nggak mau pasangannya terlalu banyak berkomunikasi dengan lawan jenis, ya seharusnya dia pun juga sama. Jadi ada pendewasaan yang dia rasakan tentang itu. Jadi gimana kak, ada kemungkinan dia mau balik nggak sama aku? So far kalau aku lihat dia lebih energinya kepada bahagia, melihat kamu bahagia. Mungkin awal-awalnya memang dia agak cemburu kalau kamunya deket-deket dengan siapa di foto kamu dengan lawan jenis, tapi pada akhirnya dia akan bahagia ketika kamu bahagia. Jadi aku rasa di sini pendewasaan yang dia rasakan adalah itu. Sesakit apapun yang pernah kamu rasakan bersama dengan dia, pada akhirnya dia mengerti ya sudah, memang bukan dengan aku, mungkin dengan yang lain. Kamu akan bisa lebih bahagia, menjadi diri kamu semaksimal yang kamu bisa. Lebih ke itu sih. Dan somehow kalau aku lihat akan ada momen nanti dimana dia akan mendoakan yang terbaik buat kamu. Entah kapan itu, entah pada saat kamu menikah, atau mungkin pada saat dia menikah pun mungkin dia akan mendoakan semoga kamu juga bisa sebahagia itu dengan kehidupan kamu. So far ya, so far. Aku mau lihat lagi, not enough. Ada perasaan dimana dia kesepian, sudah pasti, makanya kenapa dia di sini feeling blue. Ada kecemburuan, iya, ini mengkonfirmasi juga rasa cemburu dia. Ada rasa kurang percaya diri, entah kenapa saat ini kondisinya dia lagi nggak percaya diri, jadi nggak pede buat memulai sebuah kisah yang baru bahkan dengan orang lain, atau bahkan mungkin di sini nggak pede untuk ketemu kamu lagi, nggak pede untuk memulai pembicaraan dengan kamu lagi, seperti itu. Entah kenapanya sih, tapi energinya lebih ke arah sana. Ada love di sini mungkin kedepannya ya. Pertama dia merasa ya dia sudah menyia-nyiakan kamu, seseorang yang sebetulnya bagi dia kalau dia pikirkan sekarang sebenarnya bisa menjadi orang yang penuh dengan cinta tulus kepada dia, tapi sudah dia lepaskan. Aku rasa sekarang dia di sini lebih belajar untuk mencintai dirinya dan mengarahkan kemana perasaan cintanya nanti. Jadi aku rasa ini lebih kepada kenangan sih, kenangan-kenangan indah yang akan dia ingat bersama dengan kamu, terutama kalau kamu dan dia pernah ada di momen seintim ini, ya. Pegangan tangan, ciuman, peluk seperti ini, itu yang akan selalu dia ingat. Terutama kalau kamu tahu bahasa cinta dia memang seperti ini, suka dipeluk, digandeng, dicium, diusap-usap rambutnya kayak gitulah. Jadi itu sih yang agak sulit dia lupakan, bahkan bersama dengan siapapun nanti ketika dia bersama gitu ya. Ada abandonment. Dia di sini sekarang merasa sekali lagi kesepian, merasa ditinggalkan, terutama kalau misalnya dia melihat kamu sudah bahagia dengan dunia kamu, kamunya makin happy, makin bersinar, bahkan mungkin ketika kamu sudah punya pacar misalnya, dia semakin merasa kayak aku sendirian, kesepian. Tapi di sini ada yang unik ya. Di sini kamu bisa melihat ada lilin lentera, ini pun juga sama. Jadi aku rasa sedingin apapun yang dia rasa, ya ini adalah fase yang harus dia lalui. Karena bagaimanapun juga kalau dia pernah ngeghosting kamu, pernah meninggalkan kamu, ya ini hal yang bisa aku bilang karma yang harus dia lalui sih, perasaan ditinggalkan dan kesepian itu ya. Nanti aku akan kembali kepada kamu. Oh,
Di sini buat teman-teman, kalau misalnya memang kamu mengharapkan dia kembali kepada kamu, ada sedikit energi. Mungkin ini nggak semua orang yang memilih kartu pertama, tapi ada sedikit energi bahwa kelihatannya dia pingin balik sama kamu. Terutama kalau kamu misalnya tetap berkomunikasi baik sama dia, tanggapan kamu baik ketika dia menyapa, atau mungkin juga ketika dia melihat kamu belum punya pacar misalnya, dia pingin nostalgia sih, sekedar memang pingin ngobrol aja sebagai teman lama, untuk ya ngobrol aja sih, ngobrol santai, atau memang pingin kembali sama kamu. Kalau dia pingin balikan sama kamu, kamu harus pastikan bahwa dia sudah menjadi versi yang lebih baik, dia sudah berubah lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Itu kuncinya. Tapi kalau dia masih begitu-begitu aja dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang sama, ya pikirkan lagi buat balikan sama dia. Lalu perasaan-perasaan lain tentang dia kepadamu saat ini ya. Aku nggak siap untuk sebuah kisah cinta. Jadi kalau di sini sih memang energinya lebih kepada pingin ngobrol lagi sih sama kamu, kayak ya terkoneksi lagi lah, menyapa kamu sebagian kecil. Tapi kalau misalnya untuk kembali membangun hubungan kisah cinta, kelihatannya dia belum siap. Belum siap ya, bukan belum mau, beda. Kalau nanti dia siap dan dia mau mungkin bisa, tapi kalau untuk sekarang dia belum siap, entah kenapanya. Bisa aja memang dia di sini masih mempertimbangkan banyak hal, kayak siap nggak ya dia untuk kembali lagi sama kamu yang sudah lebih baik dibandingkan dia. Aku tidak mudah percaya dengan orang lain secara mudah, dalam artian gini, aku rasa dia pun sedang mengalami fase yang nggak baik-baik aja di hidupnya dia, makanya di sini mungkin dia lagi banyak insecure, dan kalaupun ada orang datang, entah orang baru ataupun kamu, dia kayak belum mau percaya gitu loh. Bukan berarti di sini kamunya buruk atau jahat, tapi ya dia lagi dalam fase kayak nggak mau diganggu dan lagi nggak mau percaya aja dengan siapapun yang datang di hidupnya dia. Aku masih hidup di masa lalu. Iya sih, di sini ada banyak hal tentang kamu yang pernah kalian lalui, yang sekarang sangat dia ingat, sangat dia kenang. Banyak kartu yang bercerita mengenai pingin nostalgia lagi. Ini belum berakhir. Jadi ada sih perasaan dia bahwa koneksi dengan kamu belum berakhir. Memang, tapi kalau untuk relationship yang, terutama kalau dia tahu ya bahwa kamu sangat mengharapkan kondisi yang lebih serius, lebih komitmen, bahkan ingin menikah, itu kalau misalnya itu dia belum mau, tapi dia merasa bahwa perasaannya kepada kamu tuh belum selesai, lebih kepada perasaan. Kalau dalam bentuk realitas, dalam kisah cinta yang jadi pacar lagi, kelihatannya belum, mohon maaf ya. Knight of Swords, aku memilih pertempuranku secara berhati-hati. Aku rasa di sini pesannya buat kamu dan buat dia, terutama karena kamu yang nonton videoku. Kalaupun memang pada suatu masa dia pingin balikan sama kamu, sekali lagi kamu harus lebih berhati-hati. Bukan berarti dia jahat, tapi lebih kepada kalau dia sudah berubah menjadi lebih baik, silakan balikan sama dia. Tapi kalau kamu menilai dia kok masih begitu-begitu aja, masih nggak ada perubahan berarti, ya pikir-pikirkan sekali lagi, karena bisa aja penyebab putusnya kamu dan dia akan berulang kembali gitu loh. Terutama kalau putusnya itu bukan karena sesuatu yang baik ya. Lalu di sini Queen of Cups, aku percaya pada pengetahuanku dan aku akan mengikuti kata hatiku. Jadi di sini ikuti aja kata hatimu. Kalau memang hati kamu di sini nyaman sama dia, silahkan ngobrol lagi, silahkan terkoneksi lagi, karena di sini memang dia melihat bahwa kamu jauh lebih baik. Ini adalah dua ratu yang sama-sama pakai mahkota. Jadi sekarang dia melihat kamu jauh lebih indah, jauh lebih terasa divine femininya, merawat, menjaga keindahan, cantik luar dan dalam. Wah, luar biasa lah. Makanya kenapa dia bisa terpesona lagi sama kamu. Tapi mau kamu nyambung lagi sekedar ngobrol ataukah lebih dari itu, semua terserah kepada kamu. Kamu yang bisa menilai, intuisi kamu yang akan bekerja ke dia. Five of Wands, aku berpegang teguh di pijakanku untuk melihat kedamaian. Jadi sekarang kalau memang kamu lebih memilih kedamaian, maka pikirkan baik-baik opsi buat balikan sama dia. Kalau sekiranya memang dia bisa membawa banyak kedamaian yang lebih kepada kamu, ya silakan aja. Tapi kalau sekiranya intuisi kamu masih merasa ada yang ganjil tentang dia, ya mungkin anggap aja perasaan dia ini sesuatu yang memang ya harus dia rasakan gitulah, mengenai penyesalannya untuk pernah melepas kamu sebelumnya gitu. Dan aku mau lihat di sini dari zodiak kamu atau zodiak dia ya, Sun, Moon, Rising bisa, Gemini, Aquarius, Cancer, Leo, Capricorn, Aries. Lalu unsur nama kamu atau dia bisa V, B,
R Y A N D K P O F T. Lalu tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 16, 31, 22, 6, 18, 14, 13, 6, 29, 5. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai kabar mantan kamu dan bagaimana perasaannya. Semoga ini membantu kamu untuk melihat ya, tanpa terkoneksi dengan dia, bagaimana kondisi dia saat ini. Mau balikan atau enggak, semua terserah kepada kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, karena aku lihatkan di sini apa kabar mantan kamu. Tapi seperti biasa, karena aku ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin reading yang lebih private, resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Kita mulai aja sekarang ya, bagaimana perasaan kabar mantan kamu sekarang. Ada Four of Mirror, ada Opening Up. Di sini bisa aku bilang, entah kenapa dia dalam mode, aku nggak tahu ya. Di sini kamu pisah, putus, atau saling meninggalkannya udah berapa lama. Tapi kalau sekarang di sini dia dalam kondisi sedang menyembuhkan luka di hatinya dia. Karena ini perasaannya, aku tadi minta energinya tentang kamu. Jadi misalnya kalian baru putus, jadi dia sedang dalam kondisi buat move on atau mungkin menikmati hari-harinya tanpa kamu, membiasakan adaptasi. Kalau misalnya kamu dan dia udah putus cukup lama, dulu kelihatannya dia baik-baik aja, bahagia-bahagia aja, cuek-cuek aja ketika baru putus, kamunya yang hancur. Tapi sekarang ketika kamu mulai lebih baik kondisinya, bahkan udah lebih bisa senyum, move on, justru sekarang dia yang baru menyadari dia sehancur itu ketika berpisah dari kamu. Gitu. Jadi dia sedang mulai menata lagi hatinya, hari-harinya, penyesalannya, dan seperti itu. Jadi mungkin mode dia bahagia, bersenang-senang sebelumnya. Ketika baru putus itu hanya mode denialnya dia. Sekarang dia udah nggak bisa denial lagi bahwa ada yang sakit di hatinya dia tentang selesainya hubungannya dengan kamu. Terlepas apapun yang terjadi dan apa penyebab putusnya kalian berdua, entah itu penyebabnya dia atau mungkin dari kalian berdua, tapi ada yang patah di hatinya dia dan sedang dia usahakan untuk sembuh. Kalau kamu nanya di sini ada nggak kemungkinan dia balikan ke aku? So far sih kalau aku lihat ini seperti sebuah mawar yang kuncup, makin mekar, makin terbuka lebar. Jadi bisa aja di sini ada kesempatan sih, minimal di sini ngobrol lagi sama kamu atau sekedar minta maaf sama kamu, terutama kalau dia yang salah. Jadi kalau misalnya dia di sini cukup bijaksana dan memahami bahwa itu semua kesalahan dia, akan ada masa dimana dia akan datang kepada kamu atau mungkin sekedar texting kamu di DM atau mungkin di WhatsApp kamu, aku minta maaf ya, semoga kamu bahagia. Ya intinya kayak gitu. So far kayak gitu. Untuk nyambung lagi atau enggak sama kamu, aku pengen tahu sih energinya dia. For the right reason. Di sini dia tuh nggak mau sebetulnya kalau misalnya selesainya hubungan kamu dan dia itu berantakan. Kalaupun misalnya perpisahan kamu dan dia sehancur itu, seberantakan itu, sesakit itu, sebenarnya dia tuh nggak kepingin sebetulnya pada saat itu mungkin dia terpaksa belum bisa minta maaf ke kamu atau mungkin nggak bisa memperjuangkan kamu, tapi sebenarnya mungkin dia punya alasan yang mungkin kamu nggak tahu dan mungkin lebih baik kamu nggak tahu alasannya apa. Itu sih. Jadi sebenarnya di sini dia nggak 100% seikhlas itu buat ninggalin kamu. Ada sesuatu yang masih nyisa di hatinya dia tentang kamu di sini. Dan sebenarnya entah kenapa dia ada mode menunggu. Entah menunggu apa di sini. Jadi kayak dia menunggu pertumbuhan, karena kartu Seven of Rings ini bercerita mengenai proses sabar menunggu hasil. Jadi kita lihat sih, aku di sini penasaran ya, tolong nih. Aku di sini untuk membuat pertemanan. Jadi di sini iya sih, ini energinya adalah mantan yang minimal banget tuh pingin tetap punya hubungan baik sama kamu, nggak tahu kenapa. Mungkin di sini ada sesuatu yang memang pingin dia obrolin, lebih kepada sesuatu yang lebih kepada pemaafan, ingin menjelaskan beberapa kondisi yang mungkin sebelumnya belum bisa dia jelaskan kepada kamu. Dan itu hanya bisa dia lakukan kalau misalnya kamu bisa membuka kesempatan ke dia untuk ngobrol, minimal sebagai teman lah di sini.
yang pernah deket dulunya, lebih ke itu. Dan kalau misalnya kalian berdua sepakat buat ngobrol, kelihatannya dia akan menceritakan banyak hal yang selama ini masih dia pendam. Ini macam-macam, bisa aja penyebab putusnya apa, sesuatu yang lebih dalam dan dia rahasiakan, atau mungkin perasaan-perasaan dia yang sejujurnya kepada kamu, yang mungkin belum terbaca di kartuku, karena ini kan reading buat banyak orang. Jadi kalau kamu pingin lebih, oh iya kak ini kondisiku, dan pingin tahu lebih detail, silakan ke personal reading di WhatsApp, nomor di WhatsApp bawah gitu ya. Itu sih di sini. Lalu Queen of Wands, the caregiver. Dia masih banyak rasa pedulinya sama kamu. Terlepas nanti kamu dan dia apakah balikan atau enggak, tapi rasa pedulinya itu masih ada. Jadi rasa compassion itu energi cinta kasih yang tulus. Jadi beda dengan romantisme yang ada menuntutnya, ada harus begini begitunya. Kalau compassion itu benar-benar cinta yang setulus itu. Jadi di sini dia ingin sekali datang kepada kamu sebagai teman lama yang kalian berdua pernah merasakan deket, saling baik, saling mendukung. Nah, dia tidak mau melupakan kebaikan itu, lebih kepada itu, berterima kasih kepada kamu. Jadi aku rasa di sini sesakit apapun itu, atau mungkin di sini banyak banget yang putusnya itu terpaksa. Mungkin karena beda agama, nggak direstui keluarga, atau mungkin beda kasta, beda ras, misalnya. Rasa cintanya masih ada tapi terpaksa banget putus ada, atau mungkin terpaksa banget pisah. Kalau ini sekedar hubungan yang deket tanpa pacaran gitu sih. Jadi cintanya masih sangat banyak kepada kamu. Tapi lebih ke cinta yang kita bisa loh berteman, walaupun mungkin kita nggak akan mungkin bisa bersama sebagai pasangan, lebih ke itu sih. Jadi aku rasa di sini banyak banget doa yang dia berikan kepada kamu. Semoga kamu bahagia, semoga kamu tenang hatinya, seperti itu. Itu makanya dia di sini kalau misalnya kamu dan dia putusnya baik-baik, dia butuh waktu yang cukup panjang untuk bisa memahami kondisi ini dan menerima bahwa kamu dan dia udah nggak bersama, supaya dia nggak denial gitu loh ya. Ini energinya lumayan berat. Knight of Swords, The Chariot. Kalau misalnya di sini kamu merasa kok akhir-akhir ini dia menghubungi aku lagi kak, pertama memang ini maksudnya dia. Kedua lagi bahwa di sini dia ada sih energi, ada sebagian 50-50 di sini. Emang pengen mengusahakan sesuatu lagi kepada kamu. Ya, ingin sesuatu yang lebih baru, lebih fresh dengan kamu. Kalau sebelumnya kamu sering kali bilang kamu kurang berjuang di hubungan ini, cuma aku yang berjuang di hubungan ini. Kalau misalnya dia pada akhirnya memahami permintaan kamu itu untuk berjuang, untuk komitmen, kelihatannya dia baru akan membuktikannya kepada kamu nanti. Kalau dia memang ada keberanian dan niat untuk balikan lagi sama kamu, sepertinya dia akan ingin membuktikan bahwa dia itu lebih kuat, lebih tangguh, lebih baik, lebih tegas mengenai apa perasaannya kepada kamu. Gitu. Jadi ini 50-50 ya. Ada memang sebagian pingin berteman aja karena cinta kasihnya besar ke kamu. Ada sebagian yang aku lihat nanti akan mengusahakan untuk meyakinkan kamu bahwa dia akan berjuang lebih maksimal untuk kamu, untuk hubungannya, untuk kalau misalnya kalian restu, kayak meyakinkan orang tua kamu. Jadi lebih banyak lagi nih perjuangan dia ke depannya kalau memang pingin balik. Yes, kalau aku lihat sih memang di sini kenapa dia harus meyakinkan dirinya untuk bener-bener pol-polan di strateginya dia untuk balik lagi sama kamu, karena dia tahu dia akan menghadapi kondisi yang sama. Dia tahu itu. Makanya di sini macam-macam sih kondisinya ya. Tapi walaupun bebannya seberat itu, dia tuh masih ada energi dan keyakinan bahwa dia dan kamu bisa memikul, kompak, bekerja sama, mengatasi beban ini gitu loh. Sampai nanti kamu dan dia tiba di tujuan. Itu harapannya dia. Kalau dia bisa melihat kamu pun juga yakin untuk berjuang bersama, aku rasa dia akan oke, kita bisa balikan. Tapi kalaupun dia melihat bahwa kamunya mungkin kurang antusias, atau mungkin kamunya masih ragu tentang berjuang bersama ini, ya mungkin dia akan menguburkan niatnya untuk berjuang dan balik sama kamu. Karena pada akhirnya dia mengerti hubungan cinta nggak hanya bermodal cinta, tapi juga perjuangannya, kekompakannya, komitmennya, saling merangkulnya, lebih ke itu sih. Dia belajar banyak tentang itu. Kalau misalnya kamu selama ini berpikir, apakah aku dan dia pernah ada hubungan kak di past life ya, atau mungkin apakah aku terhubung dengan soulmate-ku atau twin flame-ku,
kemungkinan ada di sini. Mungkin nggak ke semua orang, tapi sebagian memang demikian adanya. Karena kayak susah banget melepas energi kamu dan dia di sini. Kamu pun mungkin juga merasakan energi yang sama. Karena bagi kamu nggak mudah menemukan orang seperti dia, bagi dia nggak mudah menemukan orang seperti kamu. Ikatannya tuh bener-bener susah buat dilepas. Dan di sini kalau kamu nanya perasaan dia sekarang, dia kayak pingin merasakan berbunga-bunga lagi. Ini ada banyak mawar, kalau kamu lihat 1, 2, 3 taman bunga mawar. Jadi sebenarnya kalau nanti dia pingin balikan sama kamu, dia bener-bener pingin memastikan bahwa hubungan kalian akan jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Walaupun dia tahu dia harus menghadapi situasi yang sama, bahkan mungkin lebih berat lagi. Seven of Pentacles, ini kartu yang sama, bener-bener sama, Seven of Pentacles. Jadi energi untuk menunggu, energi untuk bersabar, energi untuk berproses. Dan dia tahu ini nggak mudah, ini butuh kesabaran. Jadi kalau misalnya kamu atau dia kurang sabar, mungkin memang hubungan ini harus diikhlaskan. Tapi kalau memang kamu dan dia sabar untuk mau berjuang dengan tangguh, walaupun mungkin ada air mata, ada hati yang terluka, harus macem-macem, maka mungkin ini bisa menjadi hubungan yang masih layak buat diperjuangkan. Jadi ya semua terserah kepada kamu sih, karena aku rasa di sini sebenarnya ketika putus lalu, dia nggak ada intensitas buat jahat atau menyakiti hati kamu. Tidak ada, atau bahkan minim banget energi dia buat menyakiti kamu. Itu sih. Jadi ya aku tahu mungkin bagi kamu sulit untuk melepas orang sebaik dia, tapi ya semua tergantung gimana perjuangan kamu dan dia ke depannya. Ini harus bersama-sama, nggak bisa sendirian aja, karena kalau satu pihak aja ini bakal capek dan remuk banget. Jadi emang harus bersama-sama menghadapi badai dan segala-galanya gitu. Ada kamera di sini ya. Aku rasa ada banyak kenangan indah yang sudah kalian lalui bersama. Yang mana kalau misalnya dia masih punya foto-foto kamu di HP, di kameranya dia masih sering melihat-lihat lagi. Nggak semua foto dia hapus, atau bahkan mungkin dia nggak ada ngehapus foto kamu. Karena dia tahu akan ada masa dimana dia akan kangen sama kamu. Dan somehow dia tuh kayak belajar banyak dari hubungan cinta kamu dan dia sebelumnya. Itu sih, jadi dia melihat bahwa dulu kalian pernah bahagia, pernah seceria ini, pernah sehangat ini. Aku jadi sedih. Lalu di sini ada in control, tapi dia tahu bahwa dia harus mengontrol segala emosinya kepada kamu. Dalam artian bukan berarti dia pengen marah ya, tapi dalam artian dia mengerti kadang ada beberapa kondisi yang dia nggak bisa memaksakan. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan keluarga, dengan agama, dengan tradisi-tradisi yang udah nggak bisa diubah gitu loh. Jadi dia tahu bahwa dia harus mode pelan-pelan ketika dia pingin misalnya berteman lagi sama kamu, terkoneksi lagi, bahkan mungkin memulai hubungan cinta lagi sama kamu, tuh harus pelan-pelan, nggak bisa gerasak gerusuk gitu loh di sini. Dan kalau misalnya kamu sebelumnya pernah, kamu tuh punya kebiasaan buruk, aku nggak suka, nah dia sekarang berusaha gimana caranya dia bisa meninggalkan kebiasaan buruknya. Demi siapa? Demi kamu. Dan demi dirinya sendiri sih, pada akhirnya dia mengerti. Itu. Ya. Kemudian di sini menyimpan rahasia, silent treatment. Aku nggak tahu di sini ya, apakah memang selama ini kamu mendiamkan dia, atau mungkin dia masih mode mendiamkan kamu. Kayak nggak pingin ngobrol, nggak pingin komunikasi, mungkin juga masih menyimpan rahasia. Memang sih ada beberapa rahasia, makanya tadi kan aku bilang kelihatannya kalau nanti kamu dan dia bisa bertemu dengan kondisinya lebih baik, dia akan mengungkapkan beberapa hal yang selama ini kamu mungkin belum tahu, dan dia merasa lebih baik aku bilang supaya kamu lega, dia lega gitu loh di sini. Entah apa itu ya, karena di sini readingnya buat banyak orang, jadi ya mungkin kamu lebih punya feeling apakah itu. Ada happier. Aku rasa di sini memang ada sebagian yang memang segampang foto ini atau gambar ini pingin lagi mengulang mode bahagia bersama dengan kamu. Merah itu energi passion, energi yang luar biasa dalam, keintiman, kehangatan, optimisme yang besar banget gitu ya di sini. Lebih ke energi pertemanan sih kalau aku lihat, minimal itu dulu. Ada sebagian kecil memang yang pingin nanti begini lagi. Dan kalaupun kamu masih punya banyak harapan mengenai energi ini, mudah-mudahan aja energi ini di kamunya lebih bahagia di sini, being happier, menjadi pasangan yang punya kisah cinta yang jauh lebih sehat, kisah cintanya ya, seperti itu. Makanya kenapa di sini dia berusaha untuk menyembuhkan dirinya, luka batinnya, kedamaian hatinya. Karena kalaupun dia pingin balik sama kamu, dia pingin hubungan cinta yang jauh lebih sehat, nggak banyak drama,
saling komunikasinya lebih baik kayak gitu ya. Lalu di sini ada perasaan-perasaan dia tentang kamu saat ini. I am awakening. Jadi di sini sih kesadaran dia baru muncul, memang baru terbangun gitu loh, kayak oh iya aku sudah meninggalkan atau sudah melepaskan satu orang yang ternyata sangat berharga di hidup saya. Lebih ke itunya di sini. Atau memang sekarang dia sedang melalui fase spiritual awakening juga bisa. Jadi kesadaran yang membuat dia menyadari beberapa hal, perubahan-perubahan tentang hidupnya dia. Ada childhood wound, ini ada luka masa kecil. Nah, di sini mungkin kamu yang lebih tahu, apakah memang dia pernah punya luka di masa kecil? Biasanya ini berhubungan dengan orang tuanya atau keluarganya dia, bagaimana orang tuanya mendidik dia, memperlakukan dia, mungkin meninggalkan dia, bagaimana pernikahan orang tuanya. Jadi di sini mungkin itulah yang membuat dia merasa kalau misalnya dia ingin hubungan cinta yang lebih baik, dia harus sembuh dulu dari segala trauma masa kecilnya dia termasuk di dalamnya. Gitu di sini. Jadi mungkin kamu yang lebih tahu, kalau dia pernah cerita, iya aku nggak seakur itu dengan papa, dengan mama, atau dengan orang tuanya, dia kecewa dengan perpisahan orang tuanya. Mungkin kamu lebih tahu di sini. Dan luka itu masih ada, masih dia usahakan untuk sembuh. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kenapa dia tuh kayak takut jatuh cinta, takut komitmen, bisa jadi memang karena ada hubungannya dengan orang tua dan masa kecilnya dia. Ini salah. Jadi mungkin di sini dia tahu apa kesalahan dia, atau mungkin dia tahu bahwa dia masih butuh usaha yang luar biasa keras kalau misalnya pingin terkoneksi lagi dengan kamu. Jadi mungkin di sini waktunya salah, atau mungkin di sini memang ada kesalahan yang pada akhirnya baru dia sadari. Kamu lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan. Jadi di sini dia merasa bahwa kamu lebih kuat dari apapun itu. So far bagi dia kamu adalah salah satu orang terkuat yang pernah dia temui. Mungkin kekuatan hati kamu, ketangguhan kamu menghadapi berbagai kondisi. Jadi itu sih hal yang dia ingat tentang kamu. Ada Three of Swords, patah hati sih di sini, energinya lebih kepada patah hati. Aku melihat berbagai situasi sebagaimana memang kenyataannya demikian gitu loh di sini. Jadi kalau memang sekarang dia mengerti, dia masih ada patah hati, entah mengenai masa kecilnya, mengenai hubungannya dengan kamu, atau mungkin dia memahami kamu masih sakit hati, patah hati mengenai perpisahan kamu dan dia bisa mengerti itu. Dan dia bisa menerima kalau misalnya nanti kedepannya kamu nggak mau berhubungan lagi, atau mungkin nggak mau sekedar ngobrol sama dia bisa memahami itu. Ada Queen of Pentacles. Sebenarnya Queen of Pentacles ini adalah energi seorang healer, seorang penyembuh gitu loh di sini ya. Jadi dia merasa dia butuh bantuan seseorang yang mana itu adalah kamu untuk menenangkan hatinya, terutama kalau kamu udah tahu banyak hal mengenai masa lalu atau rahasia-rahasianya, sehingga nggak mudah bagi dia buat cerita. Kayak dia tuh butuh kehadiran kamu, dia butuh suara kamu yang tenang, kamu yang bisa menenangkan batinnya dia, lebih ke arah itu. Jadi itu sih energi yang dia harapkan dari kamu. Jadi caregiver, kenapa dia di sini merasa bahwa kamu adalah orang yang bisa merawat dia, merawat hatinya dengan sebaik itu. Karena lukanya dia banyak sih di sini. Dari masa kecilnya dia, di Judgment. Aku melihat ke belakang dengan cinta kasih untuk diriku. Jadi kalau sekarang memang dia sedang dalam kondisi berdamai dengan dirinya sendiri, berdamai dengan masa lalunya, mencoba menjadi orang yang lebih baik. Jadi lebih ke arah situ. Makanya kenapa dia tuh kayak butuh dukungan dari kamu. Memang ada sebagian dari dia yang akan berusaha untuk bangkit lagi dan menyambung hubungan dengan kamu, tapi harus dalam kondisi dianya selesai tentang masa lalu dan hal-hal yang belum selesai tentang dirinya gitu. Jadi doakan aja semoga dia bisa berproses lebih baik. Aku mau lihat dari zodiak kamu atau zodiak dia. Sun, Moon, Rising bisa, Pisces, Aries, Virgo, Leo, Cancer, Capricorn. Lalu di sini unsur nama kamu atau unsur nama dia I, X ini udah jelas mantan atau teman lama kamu. K, L, D, R, A, E, H, G, S, C. Kemudian tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 17, 30, 4, 13, 15, 28, 11, 14, 10, 2. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai kabar mantan kamu dan bagaimana perasaannya kepada kamu.
Kamu yang paling tahu sih bagaimana koneksi kamu dengan dia. Jadi apakah balik atau tidak, semua terserah kepada kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, karena aku lihatkan di sini bagaimana kabar mantan kamu. Tapi sebelumnya kan aku ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin reading yang lebih private, resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Kita mulai aja ya, bagaimana perasaan mantan kamu kepada kamu saat ini. Ada King of Mirror, ada The Hot Seat di sini. Mungkin kamu di sini susah banget untuk melupakan dia karena bisa aja di sini sangat mungkinnya dia cakep, atau mungkin di sini dia punya ketegasannya dia sendiri. Secara keuangan kelihatannya dia oke banget, dan memang ada energi charming atau pesona dia tuh yang kuat banget di sini. Pertama, bisa aja dia sangat-sangat cerdas. Kedua, kerjaan dia oke, mantep, bagus gitu ya. Ketiga, entah kenapa tuh kayak gampang banget kamu tuh tertarik sama dia. Nggak cuma kamu sih, sangat mungkin sih lawan jenis banyak yang tertarik sama dia. Energinya tuh ganteng banget, walaupun mungkin fisiknya ya biasa aja, tapi energi dia tuh kayak maskulin, ganteng, bisa diandalkan, bertanggung jawab, pingin dinafkahi, ya kayak gitulah intinya gitu ya. Jadi mungkin di sini yang membuat kamu kayak penasaran gitu tentang dia. Tapi kalau kamu nanya bagaimana perasaan dia kepada kamu, sejauh ini dia masih mengandalkan logika, rasionalitas. Jadi di sini dia kayak nggak mau terbawa suasana, nggak mau terbawa bucin atau patah hati karena udah putus gitu ya. Itu yang dia rasakan. Jadi kayak dia mengejar atau mungkin mengisi hari-harinya dengan berbagai kesibukan. Kalau dia udah kerja banget, kalau dia kuliah ya kuliah aja, supaya dia bisa melupakan duka hatinya tentang putusnya dengan kamu. Seperti itu. Tapi tetap sih di sini kemungkinan kalau dia punya fansnya dia lumayan banyak ya di sini kelihatannya. Jadi saingan kamu lumayan banyak di sini, sorry to say. Tapi aku lihat di sini dia berusaha buat relax. Dia berusaha buat memahami keadaan. Kalau misalnya malam tiba atau di saat dia lagi sendirian, dia mulai kepikiran sih mengenai apa yang terjadi sebelumnya. Terutama kalau putusnya belum selama itu ya. Kelihatannya dia kayak, kalau misalnya ada yang nanyain ke dia gimana kabar kamu gitu ya, dia kayak oh iya baik-baik aja, it's okay, fun gitu. Tapi ya sebenarnya ada yang berkecamuk di dalam hatinya, kayak gitu. Atau mungkin misalnya tiba-tiba dia dapat kabar kamu lagi deket sama siapa, walaupun mungkin itu hanya gosip-gosip aja, dia kayak oh ya udah syukurlah, buat dia biarin gitu kan. Tapi sebenarnya ada cemburu di hatinya sebetulnya kayak gitu. Jadi sebenarnya belum sepenuhnya lepas sih, cuma dia berusaha buat relax, chill, dan kelihatan santai-santai aja. Padahal sebenarnya tuh kan Ten of Rose di sini. Dia butuh bahu untuk menangis. Ya aku nggak tahu ya di sini apakah ketika kamu dan dia masih bersama ketika kamu dan dia masih bersama dulu, apakah dia sering menceritakan hari-harinya, kegelisahannya, kekecewaan dia tentang keluarga, kehidupan, pekerjaan, apapun itu. Dan mungkin juga dia kalau misalnya pernah menangis di kamu, atau mungkin benar-benar menunjukkan dirinya, dia kangen dengan masa-masa itu. Dia kangen masa-masa ketika bersama kamu, ketika dia menjadi dirinya sendiri, ketika dia bisa menceritakan apapun tanpa kamu ngejudge, tanpa kamu harus berkata-kata yang buruk tentang perasaan-perasaan dia. Tapi kamu tuh kayak merangkul dia, it's okay. Kalau kamu kondisinya nggak baik-baik aja, sini aku temenin kayak gitu. Atau mungkin sebaliknya, dia kangen dengan mode dimana kamu sangat-sangat bersandar ke dia. Bersandar dalam artian kayak ketika kamu lagi sedih, kamu bersandar ke dia. Entah bersandar dalam arti sebenarnya, atau mungkin kamu cerita kayak percaya bahwa dia akan menjadi teman mendengarkan yang baik, bisa memberikan saran kepada kamu, bisa menjadi teman yang menyenangkan buat cerita apa aja. Atau mungkin memang dia tempat ternyaman kamu buat nangis, sehingga dia merasa bahwa hadirnya dia ini bermakna gitu loh buat kamu, hadirnya dia ini ada manfaatnya gitu loh buat kamu. Itu jadi dia kadang merasa butuh untuk jadi pahlawan lagi buat kamu. Kadang dia kangen dengan mode jadi hero-nya kamu gitu di sini. The hopeless romantic. Entah kenapa dia lagi ini ya, lagi kepikiran banget mengenai kisah cinta.
Kadang dia terhubung dengan kamu lagi sibuk apa, kamu lagi ngapain, apakah kamu sudah punya pacar, apakah kamu lagi deket dengan siapa gitu loh di sini. Jadi lagi hopeless banget mengenai kisah cinta, atau mungkin sebenarnya dia pingin datang kepada kamu tapi dia merasa kayak nanti kamu marah, nanti kamu sedih, nanti kamu malah ngusir aku. Jadi sebenarnya kalaupun dia pingin terhubung lagi sama kamu, ada banyak banget pikiran-pikiran rasional dia yang takut, cemas, takut ditolak, takut diomelin kamu gitu-gitu. Tapi sebenarnya dia pingin datang kepada kamu sih, karena di sini kan lambangnya balon udara ya. Jadi perasaannya tuh kayak mengambang kemana-mana. Balon udara kan susah buat dikendalikan ya, nggak seperti mobil yang bisa dikendalikan dengan mudah. Kalau balon udara ya takut terombang-ambing. Dia terombang-ambing dengan perasaannya kepada kamu. Sejauh ini walaupun dia sebenarnya berusaha buat melupakan, atau mungkin lebih tepatnya kayak berusaha cuek ya, tapi sebenarnya dia ada kepikiran sih. Apakah karena kesalahan aku? Apakah aku harus minta maaf? Apakah aku harus ngobrol lagi sama kamu? Apakah aku harus jujur mengenai sesuatu? Apakah aku bisa belajar mengenai hubungan cintaku sebelumnya ya? Hal-hal seperti itu. Jadi mungkin sekarang dia lagi mode refleksi diri mengenai apa yang sudah terjadi sebelumnya. Seperti itu sih. Dan kalaupun ada orang baru yang datang, kelihatannya dia masih belum siap. Kelihatannya. Jadi kalau kamu melihat dia lagi foto sama lawan jenis, ya kemungkinan sekedar deket ngobrol aja, teman cerita. Tapi kalau untuk hubungan cinta, so far energinya aku lihat dia belum siap. Entah karena ada harapan pingin balik sama kamu, atau mungkin dia masih ada kepikiran mengenai beberapa hal. Seperti itu. Aku pengen lihat detailnya lagi. The Lovers. Kamu dan dia dulu sering berantem kah? Sebenarnya dia merasa dan berpikir, karena dia logis banget ya, logis banget orangnya. Dia berpikir bahwa sebenarnya kamu dan dia bisa sangat cocok. Ada banyak sekali hal, kegiatan, kenangan-kenangan yang dia rasa bahwa dia happy banget ketika bersama dengan kamu. Ada banyak kemudahan hidup yang dia rasakan ketika bersama dengan kamu. Mungkin cinta kamu, dukungan dari kamu, motivasi kamu. Kamu yang mungkin pernah menjadi rumah ternyaman buat dia untuk pulang, buat cerita, buat berkeluh kesah mengenai apapun. Dia sangat berterima kasih akan hal itu. Terutama kalau memang itu kejadian. Kamu yang paling tahu kan, kamu dan dia pernah sedekat apa, seintens apa koneksinya itu. Tapi dia juga merasa bahwa ada banyak sekali hal-hal yang berbeda antara kamu dan dia. Dia juga ingat pertengkarannya. Dia ingat dengan segala keributan yang pernah terjadi. Dia mungkin pernah ingat mengenai masa-masa perang dingin antara kamu dan dia. Saling mendiamkan, saling silent treatment. Dia nggak nyaman dengan itu. Dan kamu pun juga mungkin nggak nyaman dengan hal itu. Dia tahu itu. Itu sih. Makanya aku bilang dia cukup logis lah di sini. Dia nggak mau terbawa bucin kebanyakan. Dia juga mengingat-ingat segala hal yang pernah menyakiti kamu dan dia. Ada Queen of Swords. Dia sedang merasa kesepian. Seperti aku bilang, ini sebenarnya energi sama ya. Sword, mirror ini sword. Jadi dia berusaha terlihat baik-baik aja, tangguh, kuat gitu ya, dan dingin. Tapi sebenarnya ada yang kosong di hatinya dia. Queen of Swords ini adalah ratu yang paling kesepian. Tapi walaupun dia pihak laki-lakinya, tetap aja kalau begitu dia adalah laki-laki raja yang kesepian gitu. Dia cukup terbuka mengenai kesempatan kalau ada orang baru datang di hidupnya dia. Tapi nggak semua orang bisa lolos di seleksinya dia. Kamu menjadi orang yang pernah lolos di seleksi sebagai orang yang bisa hadir di hatinya dia. Nah kalau sekarang dia lebih selektif lagi mengenai orang baru yang datang. Bahkan kayaknya lebih mungkin kamu balikan sama dia dibandingkan dia menjalin hubungan dengan orang baru. So far, sejauh ini seperti itu energinya. Gitu sih. Jadi lagi kesepian banget. Merasa kayak ditinggalkan oleh seseorang. Ternyata sesakit ini, ternyata sedingin ini rasanya ketika kamu gak ada di samping aku, ya kayak gitu-gitulah. Tapi dia tahu bahwa aku nggak tahu di sini penyebab putusnya kamu dan dia kenapa. Apakah memang pertengkaran yang sebegitu hebatnya sehingga walaupun ada banyak kenangan indahnya, dia di sini berpikir, bukan merasa, tapi berpikir bahwa udah nggak bisa diselamatkan, atau mungkin lebih tepatnya kayak dia tahu dia di sini kesepian.
Dia tahu di sini dia sering banget kangen sama kamu. Dia tahu bahwa dia butuh kamu sebagai tempat ternyaman dia buat pulang. Tapi entah kenapa sisi logisnya dia mengatakan ini akan menjadi hubungan yang sulit buat diperjuangkan lagi. Dia kayak melihat bahwa ini sudah benderan putih gitu loh, sudah menyerah, sudah capek. Bahkan mungkin kalau misalnya ini penyebab putusnya adalah restu keluarga atau mungkin agama seperti itu, dia kayak sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Sekangen-kangennya dia dengan kamu, sekosong-kosongnya hatinya dia, sekesepian apapun dia kepada kamu, dia kayak ya udah kayak nggak bisa diapa-apain. Jadi mohon maaf buat yang memilih kartu ketiga, lebih banyak yang memutuskan untuk selesai. Sorry banget. Karena dia merasa di sini dia capek, kayak dia udah capek. Mungkin dia juga nggak mau kamu capek. Kayak ya sudahlah, mungkin memang kita harus mengikhlaskan. Dan mungkin di sini dia nggak mau bahwa kalaupun dia memaksakan hubungan ini, akan ada pihak-pihak yang harus berkorban. Entah itu dia, entah kamu, entah keluarga masing-masing pihak yang mungkin harus kecewa dengan keputusan kalian berdua untuk bersama. Jadi aku rasa di sini kalau memang pikiran dia sudah sedewasa itu, ya mohon kamu mengerti. Itu sih yang dia rasakan. Jadi mungkin dia kalau misalnya pada akhirnya dia nggak balik lagi sama kamu, dia merasa bahwa itulah keputusan terbaik. Karena secara logika dia nggak mau ada korban yang lebih banyak lagi. Dia nggak mau ada pertengkaran yang lebih luas lagi. Dia nggak mau nanti kamu dan dia bersama tapi keluarga berantem, keluarga malah makin menjauh, jadi makin gak enak gitu loh. Ya. Jadi ya maaf ya teman-teman, maaf banget. Ada thunder, petir, berita yang mengagetkan, kejutan yang gak terduga, perubahan yang tiba-tiba. Jadi di sini mungkin kalau misalnya putusnya kamu dan dia adalah hal yang sangat tidak kamu harapkan, ya mungkin memang harus begitu kejadiannya. Karena bisa aja di sini kamu dan dia adalah pasangan yang memang bertemu untuk sebuah alasan, mungkin bukan untuk selamanya, tapi pasti ada alasannya gitu loh di sini. Jadi sebenarnya yang kaget, yang shock itu nggak cuma kamu, dia pun juga sama sebetulnya. Secuek-cueknya dia sebenarnya dia pingin nangis. Cuma mungkin kamu sebagai pihak perempuan lebih mungkin nangis, curhat, lalalala. Kalau dia sebagai laki-laki yang merasa harus kuat, maskulin, nggak boleh nangis, itu dia lebih sakit sebetulnya rasa di hatinya dia. Walaupun mungkin dia cuek-cuek aja kayak nggak peduli, tapi sebenarnya lukanya bahkan mungkin lebih dalam dibandingkan kamu. Dan di sini ada kebiasaan-kebiasaan buruk ya yang mungkin memang sulit buat diubah. Bisa di kamu, bisa di dia. Macam-macam, bisa aja mungkin hobi judi, hobi pinjem duit, hobi main game, hobi-hobi jelek lainnya lah. Hobi selingkuh misalnya. Jadi itu. Terutama kalau memang dia di sini charming, cakep, itu lebih-lebih lagi lah. Kalau dia nggak bisa jaga hatinya dia. Jadi kebiasaan yang sudah bertahun-tahun dilakukan memang akan sulit dihilangkan. Jangan berharap cintamu bisa mengubah dia. Susah banget, harus dia yang mau berubah. Jadi kalaupun nanti dia akan datang kepada kamu, lihat baik-baik. Terutama kalau memang putusnya kamu karena ini ya. Jadi kalau dia memang berubah nyata banget, konsisten, silakan balik. Tapi kalaupun masih ada bibit-bibit yang begini, ya kamu harus bisa tegas mau lanjut atau tidak. Kalau lanjut, kamu tahu resikonya apa. Udah itu aja yang bisa aku bilang ya. Ada red flag, entah kenapa ada energi manipulasi, dia suka menyalahkan kamu, cheating atau selingkuh. Jadi di sini kalau memang penyebabnya demikian, pikirkan baik-baik lagi untuk balik ke dia. Entah ini energi kamu, entah ini energinya dia. Kalau pernah ada kejadian ini ya pikirkanlah baik-baik di sini. Karena kalau di sini nggak ada pihak yang mau berubah, hal yang sama bisa terulang kembali. Makanya di sini kenapa lebih baik tutup saja, sudah akhiri saja gitu loh di sini. Karena mungkin ada banyak sekali energi-energi yang cukup negatif ya di sini. Ini kenapa kartunya begini semua ada player. Jadi di sini memang player itu ya kamu tau lah ya, playboy, playgirl. Jadi ya energi cheating atau mungkin membohongi kamu, selingkuh tuh gede banget. Selain kamu ada banyak opsi pilihan lainnya, dan dia di sini mungkin masih bertemu dengan banyak orang. Tapi memang di sini bisa jadi dia bertemu dengan banyak orang hanya untuk menyamankan perasaan dia, tapi sebenarnya dia masih kangen sama kamu, bisa aja. Tapi ya sebatas kangen sih. Kalau misalnya untuk membangun hubungan lagi, ya kamu pikir-pikir aja.
untuk balikan lagi sama dia. Ini perasaan-perasaan dia kepada kamu saat ini ya. Kamu itu seperti cahaya yang datang di hidup aku lah. Kamu menyinari duniaku. Jadi memang betul hadirnya kamu tuh luar biasa ya. Mungkin ketika bersama dengan kamu dia lebih bisa mengerem kebiasaan habit-habit buruknya dia. Tapi ya kalau ini sudah jadi bakat lahirnya dia yang dia nggak mau berubah, ya akan susah gitu loh di sini. Mau kamu seterang benderang apapun, kalau dianya masih gelap ya susah gitu loh di sini ya. Kamu berbeda ya. Dia di sini mungkin bisa bertemu dengan banyak cewek-cewek cantik, atau mungkin kalau dia pihak perempuannya cowok-cowok yang wah gitu ya. Tapi dia melihat kamu berbeda dari perempuan-perempuan lainnya yang mungkin memang cantik, seksi, tapi kamu punya kedalaman lebih daripada itu. Mungkin hati kamu yang baik, kamu yang sangat tangguh, kuat, sabar menghadapi dia, itu nggak gampang dia temukan di orang lain. Makanya mungkin penyesalan dia ya dia melepas kamu. Aku bohong sama kamu tuh kan, ada banyak kebohongan mungkin yang pernah dia rahasiakan. Mungkin kamu sebagian tahu, mungkin sebagian kamu nggak tahu. Tapi ada beberapa kebohongan yang ya begitulah ya dia. Aku ingin kamu bisa bahagia walaupun mungkin itu tanpa aku di samping kamu. Jadi mungkin di sini dia mengerti bahwa dia masih banyak hal yang menjadi PR-nya dia. Dia mengerti bahwa dia mungkin gak sebaik itu buat kamu. Atau mungkin kamu memang tipikal orang yang dia harapkan berhak mendapatkan yang lebih baik gitu, yang lebih stabil sesuai dengan vibrasinya kamu. Tapi ya dia di sini ada harapan sih. Dia mendoakan kamu semoga kamu bisa bahagia, walaupun mungkin itu artinya tanpa dia, karena mungkin bagi dia agak susah kalau misalnya dia harus berubah sesuai dengan standarnya kamu atau value-nya kamu gitu. Page of Swords, aku melihat detail dan aku tetap dalam kontrol. Ini lebih kepada pesan buat kamu sih. Kalaupun nanti pada akhirnya dia ada energi buat balik lagi sama kamu, kamunya harus lebih berhati-hati, lebih strategis, lebih melihat detail tentang dia. Terutama kalau memang kamu putusnya karena hal-hal yang seperti ini, kebohongan, perselingkuhan, kebiasaan buruk, kemarahan dan sebagainya. Jadi pikirkan baik-baik lah di sini. Balik enggaknya terserah kepada kamu sih ya. Two of Swords. Apapun yang menjadi keputusanku, aku percaya pada hasilnya. Jadi di sini ya semua terserah kepada kamu, teman-teman mau bagaimana, tapi jangan tutup mata kamu. Jangan hanya karena dia menjanjikan, aku akan berubah sayang, aku akan lebih baik. Karena dia bisa menjanjikan apapun kepada kamu, yang manis-manis, yang baik-baik. Tapi kalau memang kamu lihat secara nyata dia nggak ada perubahan, ya itu hanya sebatas janji manis aja. Jadi perhatikan baik-baik ya. Ya mudah-mudahan dia berubah. Mudah-mudahan kalau dia bilang aku berubah, udah lebih baik, mudah-mudahan aja demikian. Tapi kamunya juga harus strategis dan lihat detail-detail kecil tentang dia. Aku percaya pada momen saat ini. Jadi di sini bisa aku bilang, kalau kamu masih susah buat melupakan dia, masih kepikiran tentang dia, semua terserah kepada kamu. Mau balik ataukah tidak. Tapi kalau kamu mengerti bahwa pada saat bersama dengan dia pun sebelumnya kamunya banyak terluka, banyak menangis, banyak kecewa, dibohongin terus, ya pikir-pikir lagi lah kalau pingin balik sama dia. Terutama kalau di sini kelihatannya banyak sekali energi di mana dia belum mau untuk memperjuangkan sesuatu yang mana standarnya tuh harus sama dengan standarnya kamu. Untuk setia, untuk komitmen, lebih menjaga emosi, kompromi, kerjasama, aku rasa itu menjadi PR besar buat dia sih, lebih tepatnya ke dianya. Dan aku mau lihat dari charm zodiak kamu atau zodiak dia. Aquarius, Sun, Moon, Rising bisa Libra, Gemini, Taurus, Scorpio, Sagittarius. Lalu di sini unsur nama kamu atau dia L, I, R, B, Z, P, U, J, F, Y, Q, G. Lalu di sini angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 2, 19, 23, 11, 15, 5, 8, 16, 3, 12.
Jadi itu teman-teman yang bisa kulihat mengenai bagaimana perasaan dia, penyesalannya, dan kemungkinan balik sama kamu. Semua aku kembalikan lagi kepada kamu, balik enggaknya. Dan semoga aja kamu bisa mendapatkan apa yang terbaik buat hubungan cinta kamu sebelumnya dengan dia ataupun dengan siapapun itu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.